Di awal film, kita diperkenalkan pada sang tokoh utama, yaitu Dr. John Dolittle, dokter hewan yang terkenal bisa berbicara dengan semua jenis binatang. Bahkan Ratu Inggris memberi hadiah berupa tempat tinggal berkat keahliannya yang unik. Meski hari-harinya selalu dipenuhi kegiatan mengurus hewan, tapi hatinya milik seorang wanita penjelajah bernama Lily. Mereka berdua dalam satu visi yang sama, berpetualang keliling dunia menyelamatkan para hewan yang kemudian menjadi bagian dari keluarga mereka. Dengan Lily di sampingnya, Dolittle merasa hidup menjadi lebih hidup. Hingga suatu hari, badai menewaskan Lily dalam sebuah petualangan yang ia jalani bersama burungnya yang bernama Polly. Polly selamat dari badai dan membawa cincin Lily pada Dolittle. Kepergian Lily membuat Dolittle sangat terpukul. Ia mengunci gerbang dan menarik diri dari dunia luar. There once was a peculiar doctor who gifted him a wondrous sanctuary with Lily by his side. Could anyone save his? Scene kemudian berpindah pada suatu pagi di mana ada seorang anak laki-laki bernama Tommy Stubbins sedang berburu di hutan dekat rumah Dolittle bersama paman dan sepupunya. Dari gestur tubuh Stubbins, tampaknya ia dipaksa padahal ia sangat menyukai binatang. Sang paman memaksanya menembak bebek, namun karena terlalu gugup dan tidak terbiasa menembak, Stubbins tidak sengaja menembak seekor tupai yang tadi ia sapa. Oh no, I can't! Oh no. Paman Stubbins menyerahkan pisau agar tupai tersebut dibunuh saja. Tapi diam-diam Stubbins membawa tupai ke kediaman Dolittle dengan panduan Polly. Polly juga menuntunnya masuk melalui jalan tersembunyi. Betapa takjubnya Stubbins melihat halaman rumah Dolittle yang dipenuhi hewan dan bunga-bunga yang indah. Namun sesaat kemudian, Stubbins masuk ke jebakan jaring karena terkejut akan kehadiran Yoshi, si beruang putih. Sementara itu, di dalam rumah terlihat beberapa hewan saling membantu memakaikan pakaian pada Dolittle yang kini penampilannya semakin tidak karuan. Setelah berpakaian, Dolittle duduk bermain catur melawan Cece si gorila dengan para tikus sebagai pion. Di tengah permainan, Dolittle melihat Stubbins yang terperangkap dari jendela. Ia sempat berniat mengabaikan Stubbins karena ia tidak mau berinteraksi dengan manusia lagi. Tapi untungnya Lady Rose, gadis utusan istana yang kebetulan diminta mendatangi Dolittle, membantu Stubbins terbebas dari jebakan. Keduanya kemudian mengetuk pintu dan mereka disambut oleh Cece yang bersikap sok garang. Sontak Stubbins terkejut melihat gorila besar menyeramkan di depannya. Teriakan Stubbins ternyata malah mengejutkan Cece hingga ia pingsan. Lady Rose memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk menemui Dolittle yang sedang bersembunyi. Tanpa basa-basi, ia memberitahu bahwa Ratu Istana memanggil Dolittle untuk menyembuhkannya, tapi Dolittle tidak mau mendengar dan menyuruhnya pergi. Tidak lama kemudian, Stubbins juga menerobos masuk dan membawa tupai yang terluka. Untuk yang satu ini, jelas Dolittle tidak bisa menolak. Ia segera memeriksa tupai tersebut dan meminta para hewan sahabatnya bergegas menyiapkan ruang operasi. The doctor is back! Let's save this squirrel, shall we? When you wake up, everything. My brow as well, when you've got a second. Stubbins dan Lady Rose menyaksikan sendiri bagaimana operasi berjalan dengan bantuan para hewan. Setelah menjalani serangkaian tahap operasi, sang tupai yang ternyata bernama Kevin berhasil diselamatkan dan Dolittle kembali bersantai. Still got it, Doc. Wow. What with humans? We'll leave the army. Okay, enough with the pampering. Polly yang tadi menguping pembicaraan Lady Rose langsung menghampiri Dolittle dan menyuruhnya memenuhi panggilan ratu yang sedang sakit. Karena jika ratu mati, maka tempat tinggal Dolittle, pemberian ratu, terancam akan diambil alih bendahara istana. Dan semua hewan yang tinggal di sana akan dikembalikan ke alam liar yang rawan dengan perburuan. Sadar nyawa mereka terancam, Polly mengajak semua hewan pergi meninggalkan Dolittle jika Dolittle tidak mau menemui ratu yang sedang sakit. Para hewan bersatu memperbaiki tampilan Dolittle.
Lalu bersama-sama mereka menuju ke istana kecuali Stubbins. Doolittle menyuruhnya pulang saja mengingat Stubbins tidak ada sangkut pautnya dengan istana. Rombongan pun berangkat, yaitu Doolittle, Lady Rose, Cece si gorila, Dab-Dab si bebek, Stick si belalang kayu, Yosi si beruang, Jip si anjing, dan Plim Tom si burung unta. Sesampainya di istana, Lady Rose meminta para prajurit istana memperlakukan para hewan dengan baik karena mereka adalah tamu pribadi dari ratu. Tapi tiba-tiba saja seorang prajurit menentang anak laki-laki yang tidak lain tidak bukan adalah Stubbins. Ia diam-diam menyelinap mengaku sebagai murid Doolittle. Lady Rose kembali menyelamatkan Stubbins untuk yang kedua kali. Ia membiarkan Stubbins untuk bergabung. Tanpa diduga, di sana Doolittle bertemu dengan mantan saingannya di sekolah kedokteran, yaitu Dr. Maudsley yang sedang menangani ratu. Akan tetapi, Maudsley tidak bisa mencegah Doolittle karena ratu secara pribadi meminta Doolittle datang. Jip langsung mengendus wajah ratu untuk memeriksa. Namun Jip sendiri bingung. Menurutnya, aroma pada ratu terasa asing dan Jip tidak pernah mencium aroma seperti itu dimanapun. Doolittle kemudian mencelupkan wajahnya ke akuarium untuk berkomunikasi dengan gurita milik ratu dan meminta semua orang yang tidak berkepentingan keluar dari kamar ratu. Dari percakapan dengan gurita, diduga ratu terpapar tanaman langka yang dikenal sebagai nightshade flower. Jika tidak mendapat penawar secepatnya, maka ratu akan mati. Sambil menjelaskan, diam-diam Doolittle menaruh Styx ke belakang salah satu lukisan di kamar ratu. Penawar yang dapat menyelamatkan ratu berasal dari pohon yang tidak pernah dilihat di pulau yang tidak pernah ditemukan, yaitu buah pohon Eden. Meski terdengar konyol, Doolittle berkata mereka akan ke sana demi keselamatan ratu. Namun Maudsley tampak meremehkannya. Sebelum pergi, Doolittle berpesan pada Lady Rose agar tidak membiarkan ratu memakan apapun yang bukan disajikan oleh Lady Rose sendiri. Sepertinya ada seseorang yang sengaja meracuni ratu. Jip juga diminta tinggal sebagai penjaga dan Stubbins terpaksa pulang. Doolittle tidak mau melibatkan Stubbins dalam perjalanan mencari buah Eden yang menurutnya sangatlah berbahaya. Pada keesokan harinya, di rumah sang paman, pagi-pagi sekali Stubbins dibangunkan oleh Betsy si jerapah, Tutu si rubah, dan juga Polly. Polly berkata ia ingin Stubbins tetap ikut bersama Doolittle. Rupanya, Stubbins memiliki kelebihan yang sama dengan Doolittle, di mana ia bisa berkomunikasi dengan hewan. Oleh karena itu, Polly menganggap tempat terbaik untuk Stubbins adalah berpetualang bersama mereka. Sesuai dugaan, tentu perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka harus kabur dari kejaran para penjaga saat menuju pelabuhan. Sayangnya, walaupun tiba di pelabuhan dengan selamat, kapal Doolittle sudah berangkat menjauh dari daratan. Melihat ke sekitar, Stubbins kemudian mengusulkan agar mereka melompat ke kapal dari jembatan terdekat. Setelah sampai di tengah jembatan, Betsy melempar Stubbins ke katrol, lalu Tutu mengantarnya turun ke arah kapal. Slow the boat down! Fly and be free! Stubbins melompat dengan berani. Ia pun mendarat di atas kapal tanpa terluka. Doolittle sangat kesal pada Polly. Ia tahu kedatangan Stubbins akibat ulah dari Polly. Setelah berdebat cukup alot, Doolittle akhirnya menerima Stubbins dengan senyum terpaksa. Di sisi lain, Maudsley mencoba berkomunikasi dengan gurita ratu, namun Lord Thomas Badgley mengejutkannya. Lord Badgley memerintahkan Maudsley untuk membuntuti Doolittle dan memastikannya tidak pernah kembali lagi ke istana. Lord Badgley rupanya memiliki niat yang jahat. Ia ingin merebut takhta dari sang ratu. Tanpa disadari keduanya, Styx yang ditaruh di lukisan sebagai mata-mata mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Kini perjalanan kapal Doolittle berjalan lancar. Stubbins juga cepat menyesuaikan diri dan mengerjakan tugas dengan sangat baik. Setelah beberapa hari berlayar, kapal Maudsley datang menyusul untuk menyerang. Monyet capucin bernama Elliot dan Elsie langsung mengirim sinyal meminta bantuan pada Paus dengan alat yang sudah disiapkan. Saat Paus datang, Doolittle dan Yosi langsung terjun untuk memasangkan pengait ke tubuh Paus yang bernama Humphrey itu. Dalam sekejap, kapal pun bergerak sangat cepat berkat bantuan tenaga Humphrey. Maudsley mulai kesal.
Ia meluncurkan tembakan ke kapal Doolittle yang membuat Cece sangat takut hingga melepaskan tali Doolittle dari tangannya. Doolittle sempat terombang-ambing. Stubbins langsung meraih tali dibantu Yosi dan kawan-kawan. Namun sayangnya tali tersebut putus dan hampir saja mereka menganggap Doolittle tidak selamat sebelum akhirnya Doolittle muncul. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan berpegangan di kapal sebelum tali putus. Cece merasa sangat bersalah, tapi Doolittle terus memberinya keberanian. Kali ini kapal Doolittle pun lolos dari kejaran Mudflea. Meski begitu, Mudflea yakin ia tahu kemana arah kapal dari Doolittle menuju. Malamnya, ketika semua awak kapal tidur, Doolittle membangunkan Stubbins dan mengajarinya mengendalikan kemudi kapal. Doolittle juga mengungkap para lebah bergosip tentang Stubbins. Mereka merasa Stubbins memahami bahasa dasar dari binatang. Stubbins pun langsung mempraktekkan keahliannya di depan Doolittle untuk mendapat pengakuan. Mereka kemudian membicarakan peta ke Pulau Eden. Doolittle berkata pohon Eden tidak akan bisa ditemukan di peta manapun, makanya tujuan awal mereka sekarang adalah Monteverde, tempat kelahiran satu-satunya orang yang pernah memetakan rute ke pohon Eden, yaitu Lily. Lily menuliskan rute menuju pohon Eden di buku hariannya sebelum kapalnya tenggelam dan buku itu kini ada di Monteverde, disimpan oleh ayah Lily, Raja Rasouli yang merupakan penguasa pulau. Kunjungan ke Monteverde bisa jadi masalah besar mengingat pulau tersebut dikenal sebagai pulau berpenghuni bandit dan pencuri yang dulunya menjadi tempat di mana Doolittle dan Lily tinggal sebelum Doolittle jadi buronan karena gagal melindungi Lily. Untuk mencuri buku harian Lily, Doolittle harus menyamar. Ia juga ditemani Stubbins menyelinap ke istana sementara Polly mengawasi kru kapal. Begitu masuk, mereka menemui pintu besar yang terkunci. Untungnya, Doolittle masih punya James, capung kenalan yang bersedia bernegosiasi dengan rombongan semut untuk membantu membukakan kunci pintu. James juga memandu Stubbins menuju kamar Rasouli. Right over. Wait. I see the mistake. Hey! Stubbins mengerahkan segala yang ia bisa agar tidak membangunkan Rasouli dan para singa peliharaannya. Hingga tibalah Stubbins di mata harimau yang kemudian membukakan lantai menuju ruangan rahasia yang penuh harta karun yang dijaga oleh singa. Stubbins akhirnya menemukan buku bertulis buku harian petualangan Lily Doolittle di bawah foto Lily. Namun James yang petakilan malah membuat Rasouli serta singanya terbangun. James langsung kabur melewati Doolittle yang juga tertangkap. The journal, open up! Just kidding. He blew it. Home resident, you? Don't move. Doolittle pun dimasukkan ke dalam penjara berisi Barry, harimau mantan pasien Doolittle yang menganggap Doolittle meninggalkannya saat masih sakit demi berpetualangan dengan Lily. Sementara itu, Stubbins tidak dikurung. Ia malah diajak makan bersama Rasouli untuk merayakan kematian Doolittle. Mereka yakin Doolittle tidak akan bisa selamat melawan Barry yang sudah menggila. Di tengah perjamuan, Stubbins melihat James datang. Ia meminta James menyampaikan keadaan yang terjadi pada awak kapal. Sedangkan di sisi lain, Doolittle masih berjuang membebaskan diri dari Barry yang sudah lapar. Ia memanfaatkan pantulan sinar matahari dari kaca kompas untuk mengecoh Barry namun gagal. Mr. Cat. Easily distracted. Oh, wait. What's over there? Sedangkan di kapal, para awak langsung bergerak setelah menerima pesan yang disampaikan James. Yosi meledakkan salah satu menara hingga semua para bandit berlarian ke sumber ledakan. Polly dan Cece menyerang Barry hingga harimau itu tidak berdaya lagi akibat tendangan biji dari Cece. Ledakan barusan mengalihkan perhatian para bandit sehingga Stubbins bisa mengambil buku harian Lily tanpa halangan sedikitpun. Namun Mudflea serta anak buahnya sudah menghadang di pelabuhan untuk merampas buku Lily. And now, I'll have it. Mudflea berusaha menggagalkan Doolittle karena dijanjikan gelar kesatria, rumah perkebunan, dan jadi ketua fakultas kerajaan secara instan jika ratu mati. Ia juga ingin menjadi orang pertama yang menemukan Eden.
Setelah merampas buku Lily, Matt Flea memerintahkan anak buahnya menghancurkan kapal Doolittle sehingga semua kapal terpaksa terjun ke air. Untungnya semuanya selamat, termasuk Plimpton dan juga Kevin yang tidak bisa berenang. Doolittle merasa tidak punya harapan lagi menemukan pohon Eden dan satu-satunya petunjuk sudah dirampas Matt Flea dan satu-satunya transportasinya juga sudah hancur tenggelam. Padahal perjalanan ini merupakan kesempatan menyelesaikan misi Lily. Kabar baiknya, Cece sekarang jadi pemberani. Plimpton dan Yossi yang sering saling ejek sudah akur karena Yossi menyelamatkan Plimpton. Dan Stubbins punya banyak teman hewan dan Doolittle akan tinggal di Monteverde membuka layanan medis. Stubbins mengungkit tentang Lily agar Doolittle tidak menyerah. Tetapi Doolittle masih menyesal atas kepergian Lily. Lily bersikeras pergi sendiri dan meminta Doolittle tinggal menjaga para hewan. Ia tidak pernah menyangka hanya cincin Lily yang kembali padanya. Penyesalan Doolittle didengar oleh Rasouli. Ia sendiri tahu bagaimana sifat Lily dan yakin jika Lily juga ingin Doolittle meneruskan petualangan karena mereka saling mencintai. Rasouli pun memberikan mereka kapal, meski jadul setidaknya masih bisa dipakai untuk berlayar. Dengan bantuan Paus, mereka mendapatkan lokasi keberadaan kapal Matt Flea dan menemukan Pulau Eden. Singkat cerita, Doolittle dan kawan-kawan pun sampai di Pulau Eden. Mereka harus berjalan sembunyi-sembunyi karena Matt Flea dan kawan-kawan sudah tiba lebih dulu dan melakukan penjagaan ketat hingga akhirnya menemukan tanda bahwa pohon Eden sudah dekat. Sialnya, Matt Flea memergoki mereka. Ia mendesak Doolittle menunjukkan di mana pohon Eden lalu menancapkan tiang bendera ke tanah. Seketika cahaya merah menyala di sekeliling gua dan tiba-tiba seekor naga masuk mengamuk menyerang semua orang. Hampir saja Matt Flea terkena api semburan naga jika Doolittle tidak menyelamatkannya. Ia pun segera kabur dari sana. Yossi juga sempat tertindih ekor naga. Doolittle menusuk ekor naga agar Yossi bisa bernafas, tapi malah dirinya yang dililit ekor naga. Doolittle berusaha mengajak naga berkomunikasi dengan bersimpati padanya, dan rupanya naga itu bernasib sama seperti Doolittle, kehilangan pasangan yang sangat dicintai. Sang naga kemudian melepas Doolittle dan ambruk. Bukannya pergi, Doolittle malah berniat membantu naga itu yang ternyata sedang mengalami infeksi usus besar yang parah. Operasi dadakan pun segera dilakukan. Berkat ketangkasan Doolittle dan kerjasama baik semua kru, angin kentut dan benda-benda keras yang terjebak di dalam perut naga berhasil dikeluarkan. Naga pun merasa tubuhnya membaik. Ia lalu membukakan jalan menuju pohon Eden dan membiarkan Doolittle membawa pulang buah Eden sebagai imbalan. Scene kemudian berpindah ke istana. Kondisi ratu makin melemah. Beruntungnya Doolittle dan kawan-kawan tiba di waktu yang tepat sebelum kematian ratu diumumkan. Lord Bagley sangat marah menyadari rencananya berantakan. Ia memerintahkan para penjaga menangkap Doolittle dan kawan-kawan. Akan tetapi semua hewan bekerja sama dengan baik untuk meneruskan buah Eden pada ratu yang sekarat dan Stubbins berhasil meneteskan sari buah Eden ke mulut sang ratu. Perlahan ratu pun mulai bernafas dan siuman. Lord Bagley pura-pura bersyukur berterima kasih pada Doolittle, namun Doolittle sedang fokus menyimak aduan Styx yang ditugaskan sebagai mata-mata. Styx mengungkap bahwa Lord Bagley yang meracuni ratu dengan nightshade yang ada di saku kanannya. Doolittle mendesak penjaga memeriksa kebenarannya dan benar saja terbukti Lord Bagley menyimpan botol berisi nightshade. Lord Bagley pun langsung diseret ke penjara. Ratu sangat berterima kasih atas jasa Doolittle dan kawan-kawan dan Stubbins mendapat kecup manis dari Lady Rose. Scene pun berpindah ke rumah Doolittle. Secara bertahap, Doolittle mengajarkan ilmunya pada Stubbins. Ia juga membuka lagi gerbangnya sesuai keinginan mendiang Lily.
Lagi pula, dengan membantu yang lain, kita bisa membantu diri kita sendiri. After credit, bagaimana nasib Mudflea? Ia berusaha berkomunikasi dengan kelelawar agar ditunjukkan jalan keluar. Tapi para kelelawar menyerang Mudflea. Dan film Dolittle pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa, Mimin selalu bilang untuk kalian komen di bawah. Buat yang mau request film, silakan kalian komen di kolom komentar juga. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah!